Dr. Erastus Sabtono bukan hanya menyangkal trinitas DNA orang Kristen, tapi juga menyangkal kebenaran bahwa Tuhan Yesus akan memerintah di bumi bersama orang-orang kudus selama-lamanya secara lahiriah dan politis. Pernyataan ini terdapat dalam Rahasia Kitab Wahyu, buku kedua, halaman 124 dan 125. Kedua, pengertian memerintah tidak boleh dipahami sebagai pemerintahan secara lahiriah. Jadi, kata memerintah tidak boleh dipahami secara politis. Kata memerintah dalam kitab Wahyu tersebut artinya berkuasa atau dominasi atas kuasa gelap. Sekarang saya menyatakan bahwa kata memerintah dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 10, pasal 11 ayat 15, dan pasal 20 ayat 4-6 harus dipahami sebagai pemerintahan secara lahiriah atau politis. Kita baca Injil Yohanes pasal 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dalam kalimat, kerajaanku bukan dari dunia ini, kata dari dalam bahasa Yunani, ek, keluar dari. Itu berarti kerajaanku, kerajaan Mesias, bukan keluar dari ek dunia ini. Kerajaan Mesias keluar dari surga. Dan bila Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini, kerajaan Mesias akan menjadi duniawi, lahiriah, dan politis. Daniel pasal 2 ayat 44, pasal 7 ayat 13-27, Sakaria pasal 14, Wahyu pasal 5 ayat 10, dan pasal 11 ayat 15. Tentang kerajaan Mesias secara lahiriah, secara politis, kita akan mempelajarinya lebih lanjut melalui Daniel pasal 7. Pada tahun pertama pemerintahan Belzazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, "Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah, dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, 'Ayo, makanlah daging banyak-banyak.' Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali, berlaksa-laksa berdiri di hadapannya.
Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel pasal 7 ayat 1-14 adalah penglihatan tentang 4 binatang dan anak manusia. Ayat 15-28 merupakan tafsirannya. Daniel pasal 7 ayat 1-3 tentang 4 angin dan binatang. Daniel pasal 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Daniel pasal 7 yang ditulis dalam bahasa Aram melengkapi seluruh bagian bahasa Aram dalam kitab Daniel. Daniel pasal 2 ayat 4 dimulai dalam bahasa Aram hingga pasal 7 ayat 28. Seluruh penglihatan Daniel menyangkut baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi di zaman akhir. Daniel pasal 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Aku mendapat penglihatan. Daniel pasal 7 ayat 2-14 adalah nubuatan. Daniel pasal 7 ayat 2-7 dan ayat 12 telah digenapi. Sedangkan ayat 8-11 dan ayat 13 dan 14 belum digenapi. Tampak keempat angin dari langit. Di Daniel pasal 7 kita memiliki awal dari penglihatan dalam simbol. Penafsirannya diberikan dalam ayat 17-27. Penglihatan itu berkenaan dengan kerajaan-kerajaan yang sama seperti yang dilambangkan oleh patung besar di Daniel pasal 2 dengan beberapa fakta tambahan. Dalam Daniel pasal 2, Nebukadnezar diperlihatkan kerajaan dunia non-Yahudi dari zaman Babel hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Mimpi Nebukadnezar Daniel pasal 2 digambarkan dari sudut pandang manusia sebagai patung logam yang besar dan indah. Dalam Daniel pasal 7, Allah memperlihatkan kepada Daniel kerajaan yang sama dari sudut pandang Allah sebagai binatang buas yang ganas. Daniel pasal 7 ayat 17. Keempat angin dari langit. Angin dalam bagian simbolis menunjukkan perang, perselisihan, dan penghakiman dari Allah. Daniel pasal 7 ayat 1-3, pasal 8 ayat 7-13, sama dengan kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Laut dalam bagian simbolis melambangkan orang-orang. Daniel pasal 7 ayat 17, Wahyu pasal 13 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1 dan 15. Daniel pasal 7 ayat 3. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Binatang buas dalam bagian simbolis melambangkan kerajaan.
Daniel pasal 7 ayat 17, ayat 23 sampai 24, dan pasal 8 ayat 20 sampai 23. Dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 11. Dan penguasa mereka. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 7, pasal 13 ayat 18, pasal 17 ayat 8. Daniel 7 ayat 4. Daniel pasal 7 ayat 4 berbicara tentang binatang pertama, yaitu seekor singa yang melambangkan kerajaan dunia ketiga untuk menganiaya Israel, yaitu Babel. Daniel pasal 2 ayat 36. Daniel pasal 7 ayat 4. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Patung Daniel pasal 2 terlihat selama waktu setelah Babel bangkit. Namun Daniel berkata kepada Nebukadnezar, engkau adalah kepala emas ini, dan setelah engkau akan muncul kerajaan lain, dan lain-lain. Daniel pasal 2 ayat 38 dan 39. Jika Babel dapat dilambangkan dengan kepala dari emas setelah Babel bangkit, maka kerajaan yang sama dapat disamakan dengan seekor singa setelah Babel bangkit. Raja Babel disamakan dengan seekor singa. Yesaya pasal 5 ayat 29, Yeremia pasal 4 ayat 7, pasal 50 ayat 17, ayat 44 sampai 46. Sayap Raja Wali mengidentifikasi Babel karena kerajaan itu disamakan dengan Raja Wali. Yeremia pasal 48 ayat 40 dan Yesaya pasal 17. Sayap menunjukkan kecepatan penaklukan Nebukadnezar. Hanya dalam beberapa tahun, Nebukadnezar membuat kerajaan yang luas. Sayap dicabut dan singa berdiri di atas kakinya sebagai seorang manusia dengan hati seorang manusia yang diberikan kepadanya, melambangkan penaklukan Nebukadnezar yang tiba-tiba berakhir dengan kegilaannya dan menjadi waras lagi sebagai seorang manusia. Daniel pasal 4 ayat 33 sampai 36. Daniel pasal 7 ayat 5 berbicara tentang binatang kedua, yaitu seekor beruang yang melambangkan kerajaan dunia keempat, Media Persia. Daniel pasal 2 ayat 39a. Daniel pasal 7 ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Beruang adalah lambang yang cocok untuk media Persia karena kekejaman, haus akan darah, perampokan, dan cinta rampasan. Yesaya pasal 13 ayat 16 sampai 18 dan Yeremia pasal 51 ayat 48 sampai 56. Spesies beruang terbesar ditemukan di pegunungan Media. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Sisinya yang sebelah melambangkan kekuatan orang Persia dibandingkan dengan kekuatan orang Media. Ini adalah pemikiran yang sama dengan tanduk domba jantan yang lebih tinggi di Daniel pasal 8 ayat 3. Berisi orang Persia yang lebih besar kekuatannya dari Darius orang Media. Daniel pasal 5 ayat 31. Dan yang muncul terakhir, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 8 dan pasal 3 ayat 7 dan pasal 4 ayat 5. Kerajaan ini disebutkan dalam Daniel pasal 5 ayat 24 sampai 31 dan pasal 6 dan pasal 7 ayat 5 dan 17. 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. 3 tulang rusuk
melambangkan penaklukan Babel, Lydia, dan Mesir oleh Media Persia. Beruang itu memakan banyak daging. Daniel pasal 7 ayat 5. Daniel pasal 7 ayat 6 berbicara tentang binatang ketiga, yaitu seekor macan tutul yang melambangkan kerajaan dunia kelima, yaitu Yunani. Daniel pasal 2 ayat 39b dan kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18, pasal 17 ayat 3 dan ayat 8 sampai 17. Daniel pasal 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Seekor macan tutul adalah simbol yang cocok dari kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung. Macan tutul dikenal karena kecepatannya. Ini bersama dengan 4 sayap burung melambangkan kecepatan penaklukan Alexander Agung. Sebelumnya, 2 sayap singa melambangkan kecepatan. Tetapi di Daniel pasal 7, 4 sayap melambangkan kecepatan ganda Alexander Agung atas penaklukan Nebukadnezar. Tak satu pun dari penaklukan binatang lain yang menyamai penaklukan Alexander Agung. 4 kepala melambangkan 4 bagian kerajaan Yunani setelah kematian Alexander Agung, seperti halnya 4 tanduk di Daniel pasal 8 ayat 8 dan ayat 22 sampai 23. Kepala selalu melambangkan kerajaan. Daniel pasal 7 ayat 6, pasal 8 ayat 20 sampai 23 dan Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 11. Kerajaan Yunani disebutkan dalam Daniel pasal 2 ayat 32 dan 35, pasal 7 ayat 6 dan 17, dan pasal 8 ayat 5 sampai 25. Daniel pasal 7 ayat 7 berbicara tentang binatang keempat yang tak deskriptif karena melambangkan kerajaan dunia ke-6, Roma. Daniel pasal 2 ayat 40. Daniel pasal 7 ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Kemudian, dalam Authorized Version, after this, setelah ini. Setelah ini menunjukkan bahwa kerajaan keempat akan mengikuti kerajaan sebelumnya, Yunani. Daniel pasal 7 ayat 6 dan 7. Tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Binatang yang keempat adalah simbol kerajaan Roma kuno, kerajaan keempat dari 4 kerajaan berturut-turut. Nama Roma disebutkan dalam Perjanjian Baru. Yohanes pasal 11 ayat 48 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10. Ini adalah binatang yang tak deskriptif karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya di bumi. Itu adalah binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besi. Gigi besi melambangkan sama dengan besi pada patung Daniel dalam Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 43. Dalam penggarapannya, binatang ini melahap binatang-binatang lain dan menginjak-injak mereka dengan kakinya, yang berarti ia menakutkan semua wilayah binatang-binatang pertama
yakni Babel, Media Persia, dan Yunani. Binatang keempat berbeda dari semua binatang buas sebelumnya, tidak hanya dalam bentuk pemerintahan republik, tetapi juga dalam kekuatan, kebesaran, luasnya dominasi, dan lamanya durasi. 10 tanduk melambangkan 10 kerajaan di akhir zaman. Bentuk terakhir dari kerajaan Roma kuno. Daniel pasal 7 ayat 7-8 dan ayat 23-24. Dan kitab Wahyu pasal 13 pasal 17 ayat 8-17. Tanduk selalu melambangkan raja. Daniel pasal 7 ayat 8 ayat 23 dan 24. Dan pasal 8 ayat 8 dan 9 ayat 23 dan 24. Daniel pasal 7 ayat 8 berbicara tentang 10 tanduk dan tanduk kecil yang melambangkan Roma yang direvisi dan Yunani yang dihidupkan kembali. Daniel pasal 7 ayat 24 dan Wahyu pasal 13 dan pasal 17. Daniel pasal 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Tanduk-tanduk adalah bagian terakhir dari binatang yang dilihat oleh Daniel, dan karena itu dianggap terakhir. Daniel pasal 7 ayat 8 dan ayat 23-24. Tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Tanduk lain yang kecil muncul terakhir setelah 10 tanduk itu tumbuh sepenuhnya. Tanduk kecil mencabut 3 dari 10 tanduk sampai akarnya, melambangkan kedatangan antikristus pada masa pembentukan Roma menjadi 10 kerajaan. Tanduk kecil yaitu antikristus akan menggulingkan 3 dari 10 tanduk dan yang lainnya akan tunduk pada tanduk kecil tanpa perang lebih lanjut. Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 23 dan 24, dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 11-17. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Tanduk kecil ini adalah orang yang menghujat Allah. Daniel pasal 7 ayat 8 dan 25. Dan pasal 11 ayat 36, dan Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 5, dan pasal 17 ayat 3. Daniel pasal 7 ayat 9-12 berbicara tentang penghakiman bangsa-bangsa. Daniel pasal 7 ayat 9 berbicara tentang hakim. Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sementara aku terus melihat. Terus dalam Authorized Version, till, yaitu sampai. Itu berarti Daniel melihat dari zaman Babel sampai penghakiman Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10 dan kekalahan antikristus serta kedatangan Kristus yang kedua. Daniel pasal 7 ayat 11-14. Takhta-takhta diletakkan. Takhta-takhta penghakiman diletakkan atau ditetapkan. Ini mengacu pada penghakiman bangsa-bangsa. Daniel pasal 7 ayat 26 dan Matius pasal 25 ayat 31-46. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa, bukan Kristus yang terlihat sebagai pribadi yang terpisah dari yang lanjut usianya.
dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Baik yang lanjut usianya maupun anak manusia dipandang sebagai pribadi yang terpisah oleh nabi yang sama dan di tempat yang sama, sehingga harus ada setidaknya dua pribadi dalam ketuhanan, the Godhead. Faktanya adalah ada tiga pribadi dalam ketuhanan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 dan Matius pasal 28 ayat 19. Daniel pasal 7 ayat 10 berbicara tentang penghakiman dilaksanakan. Daniel pasal 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Daniel pasal 7 ayat 11 berbicara tentang tanduk kecil dibinasakan. Daniel pasal 8 ayat 25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 45. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 dan Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 21. Daniel pasal 7 ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ada 4 hal tentang antikristus. 1. Tanduk kecil yaitu antikristus mengucapkan kata-kata yang sombong. Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 11 dan 20 dan 25. Dan pasal 8 ayat 23 sampai 25 dan pasal 11 ayat 36 dan Wahyu pasal 13 ayat 5. 2. Antikristus akan dibunuh. Daniel pasal 7 ayat 11, pasal 8 ayat 25, pasal 11 ayat 45, dan Wahyu pasal 19 ayat 20. Untuk dibunuh pada kedatangan Kristus yang kedua, Antikristus harus menjadi manusia fana di hari-hari terakhir. Orang yang akan mati untuk pertama dan terakhir kalinya. Ibrani pasal 9 ayat 27. Karena itu, Antikristus tidak akan menjadi manusia sejarah yang telah mati dan dibangkitkan sebagai manusia yang tak dapat mati dan inkarnasi Satan. 3. Tubuhnya akan dibinasakan, dibunuh. Daniel pasal 7 ayat 11. Ayat bandingan, Matius pasal 10 ayat 28 dan Lukas pasal 12 ayat 5. 4. Tubuhnya akan dilemparkan ke neraka, yaitu lautan api dan belerang. Daniel pasal 7 ayat 11, pasal 19 ayat 20, dan pasal 20 ayat 10. Daniel pasal 7 ayat 12 berbicara tentang binatang-binatang yang mendahului kekuasaan tanduk kecil. Daniel pasal 7 ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Binatang-binatang atau kerajaan-kerajaan yang mendahului tanduk kecil itu, masing-masing akan memerintah selama suatu musim dan suatu waktu, kemudian berlalu, membiarkan yang berikutnya datang, sampai tanduk kecil itu datang, yang kerajaannya adalah kerajaan ke-8 dan terakhir, sebelum kedatangan Kristus yang kedua, dan didirikan kerajaan surga di bumi selama-lamanya. Daniel pasal 7 ayat 12-14, dan ayat 18 dan 27, dan pasal 8 ayat 20-25, pasal 9 ayat 27, dan Wahyu pasal 19 ayat 11-21. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua,
Yesaya pasal 9 ayat 1, Matius pasal 24 ayat 29, dan pasal 25 ayat 31, dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Seorang anak manusia, Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lanjut usianya, ayat 9 dan 10. Tetapi seorang lain yang terpisah dan berbeda darinya, datang dengan awan-awan di langit. Ini jelas merupakan kedatangan Kristus yang kedua yang digambarkan di sini. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jika anak manusia datang kepada yang lanjut usianya, maka anak manusia bukanlah yang lanjut usianya. Jika ia, anak manusia, ke hadapannya yang lanjut usianya, maka ditegaskan 2 kali dalam 1 ayat kitab suci, bahwa ini adalah 2 pribadi yang terpisah, masing-masing memiliki tubuh, jiwa, dan roh pribadinya sendiri. Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Anak manusia menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang terdiri dari orang-orang jasmani dari semua ras, agar orang-orang jasmani menjadi rakyatnya untuk selama-lamanya. 3 kebenaran besar Alkitab. 1. Kristus akan menerima kerajaan pada kedatangannya yang kedua. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31, pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai pasal 20 ayat 10. 2. Kerajaan Kristus akan abadi. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 dan ayat 18 dan 27. Wahyu pasal 11 ayat 15 dan pasal 22 ayat 4 dan 5. 3. Rakyat kekalnya adalah generasi kekal yang akan datang dari natural people, yaitu manusia jasmani, yang akan melanjutkan rencana Allah yang sama, yang akan dilanjutkan oleh Adam dan keturunan Adam jika Adam tidak pernah jatuh. Daniel pasal 7 ayat 13, 14, dan 18, dan ayat 27. Dan Kejadian pasal 8 ayat 22, dan pasal 9 ayat 12, dan Wahyu pasal 11 ayat 15. Haleluya. Kita ucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit maklumat Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan,
roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh gain, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.